bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, pada 6128 sebagai hadis pembuka pada siang hari ini, beliau katakan, innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amal-amal itu terhitung dengan penghabisannya, penutupannya, termasuk hidup kita, ya. Dan husnul khatimah ini bukan perkara yang ujuk-ujuk datang. Husnul khatimah ini bukan perkara yang tiba-tiba keberuntungan. Husnul khatimah harus di-manage, harus di-planning, harus diikhtiarkan menjadi orang baik, menjadi orang yang soleh sampai ajal menjemput kita. Hadirin, termasuk kita yang duduk dalam majelis salat zuhur berjamaah, duduk dalam majelis ilmu ini termasuk insyaallah orang-orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah. Ya, hadis ini pada 2292 riwayat Imam Tirmidzi, Nabi bersabda, idza aradallahu bi 'abdin khaira ista'malahu, apabila Allah Ta'ala berkehendak kebaikan kepada seorang hamba, maka dipergunakan dia oleh Allah. Faqila, para sahabat bertanya, kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah, bagaimanakah Allah mempergunakan hambanya itu? Qal, maka Nabi menjawab, yuwaffiquhu li amalin salihin qabla al-maut, ciri-ciri seorang hamba disayang oleh Allah, dikehendaki kebaikan oleh Allah, yaitu senantiasa dia diberikan taufik, kekuatan oleh Allah untuk beramal soleh, berbuat kebaikan-kebaikan sampai matinya. Pak, kalau orang udah datang sakarat maut, dikasih 1000 triliun pun udah nggak bergeming mau tuh. Kenapa? Berat. Nyawa beranjak dari ujung kaki, betis kita, ke paha kita, sakit, itu berat. Lagi sakarat maut, mau duit nggak 1000 triliun? Nggak bakal nafsu dia. Yang saat itu kita cuma berharap rahmat Allah datang kepada kita, dengan ciri-cirinya malaikat maut datang dengan wajah putih berseri. Hadirin, sakarat maut kita, husnul khotimah kita, pilihan kita. Malaikat maut yang datang kepada kita entah kapan, termasuk yang ngomong pun nggak tahu jadwalnya kapan, tapi malaikat maut tiap hari lebih dari 70 kali Pak ngecek tuh kontrakan kita udah habis belum tuh di Al-Badr. Di Al-Badr di Spenda gitu, atau Anda tinggal di mana, di Jakarta, tiap hari lebih dari 70 kali itu Pak kontrakan kita dilihat, belum habis. Ada orang kecelakaan sedemikian dahsyatnya, emang dasarnya kontrakannya belum habis, nggak dicabut juga sama malaikat itu. Ada orang nggak pakai sakit, nggak pakai kecelakaan Pak, emang kontrakannya udah habis, lewat aja udah. Kayak yang ngobatin saya itu kan setengah tahun lalu kan saya sakit tuh, ya, saya diobatin sama menantunya Pak Wakil Presiden Sudarmono yang saya cerita itu, Bu Niken. Bu Niken ini menantunya Pak Wakil Presiden, suaminya baru meninggal kemarin, anaknya Pak Wakil Presiden almarhum Pak Tantio Sudarmono. Meninggalnya ngapain? Habis dari Temboro, ya, ketemu sama kiai-kiai kita, ya, konsultasi masalah kesehatan, karena beliau memang praktisi kesehatan. Pulang ke Jakarta, malamnya tidur, subuh dibangunin sholat, nggak bangun-bangun, nggak pakai sakit. Pak Tantio nya tuh anaknya Pak Wakil Presiden Pak Sudarmono, ya, kita pun datang bertakziah kepada beliau. Hadirin, jadi kita ini mau coba kita lihat sekarang hadirin, nih sakarat maut kita mau seindah ini tidak Pak? Waduh, malaikat maut aja wajahnya putih berseri. Pakai dalil hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, nomornya pun sudah 18.534. Ada orang bilang ngaji itu harus pakai dalil, ya, nih kita pakai dalil, ya. Hadis ini derajatnya hasan, udah saya cari dari kitab para ulama, ribet, jelimet, susah juga nyarinya Pak.
Kalau nggak ada kitabnya nggak ketemu tuh. Ini derajatnya hasan. Karena apa? Karena hadis ini bunyinya masalah ghaibiyah, masalah yang tidak kasat mata. Baik, baginda bersabda langsung aja, innal abdal mu'min, sesungguhnya seorang hamba beriman, kata Nabi, idza kana fin qita'i minad dunya, kalau akan terputus dari kehidupan dunia, wa iqbalin minal akhirah, dan akan berhadapan dengan alam akhirat, nazal ilaihi malaikatun minas sama, malaikat turun dari langit. Sebenarnya sabda Nabi ini firman Allah yang Nabi tafsirkan. Oh, jadi intinya Ustadz, ini ayatnya ayat Quran. Iya, nih coba. Tadi ayat Qurannya belum saya tampilkan. Suratnya surat ke-41. 41. Ya, surat Fusilat, ayatnya ke-30 tuh. Ini seringlah kalau ahli nasihat ya, sering membawakan ayat-ayat semacam ini. Ya, mana ayat ini? Surat Fusilat ayat ayat ke-30 sampai 32 tuh. Innalladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang telah meyakini rabbunallah, Tuhan kami hanya Allah. Kalau propaganda Tuhan zaman Nabi Nuh, Tuhannya ada Tuhan Wadda, Tuhan Nasra, Tuhan Ya'uq, Tuhan Yaghutha, ya, Yaghutha, maaf. Kalau propaganda Tuhan zamannya Abu Jahal CS, zamannya Nabi Muhammad, Tuhannya siapa? Lata, Uzza, Manat, Hubal. Ya. Kalau kita, ya antum sebutin sendiri deh, Tuhannya siapa? Innalladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang yang telah meyakini Tuhanku Allah, tsumma istaqamu, kemudian istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikah, turun kepadanya para malaikat tuh. Jadi sandaran orang yang istiqomah Pak dapat husnul khotimah, awalnya itu dalilnya Quran ini dulu, baru kita lanjut nih penjelasan yang detailnya dalam hadisnya. Kata Nabi, seorang hamba beriman kalau dalam keadaan sakarat maut, mau terlepas dari kehidupan dunia, berhadapan dengan kehidupan akhirat, nazal ilaihi malaikatun minas sama, turunlah para malaikat dari langit, bidul wujuh, wajahnya putih berseri itu para malaikat. Kalau wajah malaikat yang datang kepada seorang yang sedang sakarat maut hitam legam, berarti ini ahli maksiat, ahli kesyirikan, ahli dosa, ya, ahli dalam menyanggah perintah-perintah Allah. Tapi ini wajahnya putih berseri, ka'anna wujuhahum syamsu, seakan-akan wajah para malaikat sinar mentari Pak. Ini enggak kasat mata, ini berlaku diketahui oleh orang yang istiqomah, yang sakarat maut, orang soleh, orang baik, kepada Allah baik, kepada manusia baik, ibadah rajin, ya, sedekah rajin, tahajud enggak tinggal, baca Quran enggak tinggal. Nah hadirin, malaikat datang dengan wajah seperti sinar mentari, kemudian ma'ahum kafan min akfanil jannah. Masya Allah, tadi mana sih tisu ini? Saya mau kasih contoh, tisunya habis ini Pak, udah celong. Ada nih, ada satu, cukup. Bukan saya mau ini, mau kasih tahu hadirin, nih minyak wangi apa tuh, kain kafan, ibaratnya nih malaikat maut bawa kain kafan surga Pak. Ini nggak bisa dibeli dengan harta seberapapun, hanya bisa dibeli dengan istiqomah. Mau ustadz kek, mau ulama, mau orang biasa kek, wajib istiqomah. Hadirin, malaikat membawa kain kafan surga, wa hanut min hanutil jannah, membawa minyak wangi surga. Tuh minyak wanginya tuh, lihat enak-enak, tadi saya pakai tuh, saya cicipin satu-satu. Ini baru minyak wangi dunia Pak, ini minyak wangi surga, nggak bisa dibeli dengan harta seberapapun itu. Ini cuma bisa dibeli dengan istiqomah, baik kepada Allah hubungannya atau kepada manusia. Ya hadirin para jamaah dirahmati Allah. Nah udah nih, sementara kalau orang itu tidak istiqomah, orang jahat hadirin, orang yang tidak beriman, orang yang ya Allah hidupnya cuma hedon saja,
Makanya pembahasan istiqomah itu seperti kata Imam Sufyan Tsauri. Ini Imam Sufyan Tsauri rahimahullah, ya, beliau ulama salafus soleh yang mempunyai pantun syair yang terkenal yang diucapkan, dibawa oleh para ulama selalu sehabis Ramadan itu. Karena malam-malam Ramadan kemarin Masya Allah di Istiqlal penuh, di Masjid Atin penuh, di Masjid Raya Sunda Kelapa penuh, di mana-mana penuh. Itu harus kita semangati kayak gitu sampai di luar Ramadan. Hadirin, saya tampilkan dulu nih, susah sih kitabnya dicari, cuma saya ingat sekarang. Imam Sufyan Ats-Tsauri ini ulama salafus soleh, ini seorang tabi'in, masih levelnya di atas Imam Syafi'i. Beliau pernah menasihati kita dengan syairnya, laisal aid liman labisal jadid, bukanlah hari raya hanya untuk orang yang berpakaian pakaian baru, walakinnal aid liman khafa bil wa'id, tetapi hari raya hanya untuk orang yang takut kepada ancaman-ancaman Allah. Laisal aid liman akalal lazzat, bukanlah hari raya untuk orang yang punya makanan-makanan lezat, walakinnal aid liman khafa bizzat, tetapi hari raya hanya untuk orang yang takut kepada zat Allah. Laisal aid liman raqibal mataya, bukanlah hari raya hanya untuk orang yang punya kendaraan-kendaraan bagus, walakinnal aid liman tarakal khataya, tetapi hari raya hanya untuk orang yang meninggalkan dosa-dosa. Kalau kata orang Betawi itu, kalau pantun yang secara spontan, jalan-jalan sama Bang Haji cakep gitu ya, jalannya naik Mercy Tiger, jangan lupa habis Ramadan ngaji, ngajinya di Masjid Al-Badr gitu. Hadirin, itu jadi kehidupan kita ini Pak, cepat semuanya akan berakhir itu. Nah, kehidupan dengan segala pernak-perniknya cuma dua saja hadirin. Yang pertama, jangan salah hadirin, kehidupan ada yang namanya keperluan hidup, cari nafkah, berkarir, makan, minum, menikah, bekerja, ini itu dan sebagainya, itu namanya keperluan. Hadirin, kita hidup untuk makan, apa makan untuk hidup Pak? Kalau hidup untuk makan keterlaluan itu. Kita makan untuk hidup, hidup untuk ibadah. Nah, yang nomor dua adalah tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita apa? Ibadah kepada Allah hadirin. Makanya kalau habis Ramadan ada yang lupa lagi, ada yang belum ke masjid lagi, enggak apa-apa hadirin, kita ingetin aja udah, niatin karena Allah yang pertama, ya. Yang kedua, jangan merasa diri kita yang mengingatkan lebih baik dari orang lain. Yang ketiga, ya, dalam mengingatnya itu dengan hikmah. Nah, ini coba kita lihat. Jadi hadirin, nomor satu ini keperluan hidup, nomor dua tujuan hidup ibadah. Kita buka dulu ayatnya. Ya, dari ayat 55 deh kita buka tuh. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Tuh. Emang ini tugas kita semua Pak, bukan cuma tugas ulama tuh. Anak kita, keluarga kita enggak ke masjid lagi, belum baca Quran lagi, ingetin. Kenapa? Wa dzakir, dan tetaplah berikan peringatan, ingetinlah terus. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, karena sesungguhnya peringatan sangat manfaat bagi orang-orang beriman. Ustadz lupa diingetin, nggak apa-apa, terima. Ya, kita lupa diingetin, terima Pak, nggak ke masjid lagi Pak, belum baca Quran lagi, terima. Karena emang perintah Allah. Ya, jadi dalam kita mengingatkan orang lain itu berhak, bahkan kita dapat pahala. Asal niatnya tiga tuh. Yang pertama tadi, ya, niat karena Allah. Yang kedua, tidak merasa lebih benar dari orang yang kita, tidak merasa lebih baik dari orang yang kita ingetin. Yang ketiga adalah yaitu ingetinnya dengan hikmah, jangan ujuk-ujuk neraka loh kayak gitu, orang juga takut kayak gitu. Ayat 56-nya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hadirin, jin pun wajib ibadah. Wa ma khalaqtul jinna, aku tidak ciptakan jin kata Allah, wal insa, dan manusia, illa liya'buduni, kecuali untuk ibadah kepada aku saja. Pak, betapa zolimnya manusia yang tidak ibadah kepada Allah, yang kasih makan Allah, kasih rezeki Allah, badannya yang kasih sehat Allah,
bisnisnya lancar yang kasih Allah, anak cucunya, rumah tangganya baik, bisnisnya lancar, pekerjaan baik, Allah, tapi nyembahnya kepada Tuhan selain Allah, tidak istiqomah dalam masalah tauhid, menghasilkan dosa 4 macam yang gak diampuni itu Pak. Hadirin, ini masalah akidah, nggak ada tawar menawar. Para ulama dalam masalah akidah tidak ada tawar menawar. Anda boleh sholat subuh pakai kunut, boleh tidak kunut, boleh, sah. Ada yang meninggal ditahlilin, dihadiahin pahala, didoain, boleh. Yang nggak melakukan juga nggak apa-apa. Ya, sholat taraweh ada yang 11, ada yang 23, dua-duanya boleh, itu silakan. Tapi kalau dalam masalah tauhid tidak ada tawar menawar. Ya, coba kita lihatkan. Orang yang meninggalkan istiqomah dalam 4 macam, atau ini dulu Pak. Jadi apa nih perbedaannya keperluan hidup dengan tujuan hidup? Kalau satu waktu ada 2 perkara ini, tujuan dan keperluan, yang keperluan boleh dikorbankan untuk tercapainya tujuan. Kayak kita udah bangun tidur, adzan subuh berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, korbankan tuh mau tidur lagi, angkat selimut, berangkat ke masjid. Jangan justru malah gulung selimut begitu. Itu namanya mengorbankan ibadah untuk keperluan. Hadirin, semua apa yang Anda miliki dari aksesoris kehidupan Anda, istri, anak, keluarga, pangkat, jabatan, harta, aset, semua cukup di tangan kanan, tangan kiri. Agama taruh di mana? Di kepala kita. Satu waktu ada goncangan Pak, goncangan gempa begitu dahsyat. Jangan dipertahankan, ini dipegang, agamanya jatuh nanti. Ini silakan lepas, pegang agamanya. Agama nggak boleh lepas, hadirin. Kalau dia melepas saja dalam masalah agama, coba kita lihat nih. Ya Allah, ada nih hadirin, karena hukumnya wajib, ya, istiqomah itu wajib, sehingga ada, nah ini ulama sepakat istiqomah hukumnya wajib fardu ain. Bila istiqomah ditinggalkan akan terjadi dosa-dosa besar. Ini terutama yang pertama kita bahas, istiqomah ditinggalin dalam masalah tauhid. Bila istiqomah ditinggalkan dalam masalah tauhid, hadirin, beriman kepada Allah digugurkan menjadi musyrik, kafir, murtad dan munafik. Ada 4 macam ini dosa yang tidak ada ampunan dari Allah. Habis harapannya tuh Pak. Orang yang paling kaya pun tidak lagi bisa merasakan nikmatnya kaya di akhirat kalau udah berada di neraka, hadirin. Coba kita lihat tuh, istiqomah dalam tauhid bila ditinggalkan akan ada 4 macam dosa yang tidak ada ampunan dari Allah. Yang pertama, hadirin, mati kafir. Ali Imran 91, innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, wa matu wa hum kufar, yang mati dalam keadaan kafirnya, falan yuqbala min ahadihim, tidak akan diterima tebusan salah seorang di antara mereka oleh Allah, mil'ul ardi zahaban, kata Allah, sekalipun dia punya kekayaan emas sepenuh bumi. Tuh, zahaban ini artinya emas nih. Dia punya kekayaan Pak, bukan cuma 4.000, 3.000 triliun, tapi emas sepenuh bumi, tapi meninggal dalam keadaan tidak beriman kepada Allah. Ya, kata Allah, ulaika lahum adzabun alim, bagi mereka siksa yang teramat pedih, wa ma lahum min nasirin, tidak ada lagi seorang penolong. Pak, jaga iman Islam kita. Kalau kita meninggal dalam keadaan beriman, kita berhak mendapat 10 lebih penolong-penolong di akhirat. Siapa penolong terbaik kita di akhirat? Nabi Muhammad akan pasang badan, para nabi juga akan menolong kita, para malaikat menolong kita, ulama-ulama yang soleh menolong kita, para wali-wali Allah menolong kita. Ini banyak nih dalilnya nih, saya nggak tampilin aja, saya tidak tampilkan, terlalu lama nantinya. Yang kelima, anak-anak soleh kita menolong, orang tua yang soleh menolong kita, guru-guru kita yang soleh menolong kita, Al-Quran yang kita baca menolong kita, puasa Ramadan kita jalankan menolong kita, sholat 5 waktu kita akan tampil menolong kita, sedekah zakat yang kita bawa akan menolong kita, haji umroh kita menolong kita. Banyak sekali hadirin. Tapi kalau sudah meninggal tidak punya iman, wa ma lahum min nasirin, nggak ada lagi penolong. Yang kedua, para jamaah dirahmati Allah, orang yang mati dalam keadaan musyrik,
Kalau kafir definisinya apa? Orang yang tidak menyembah, mengakui Tuhan Allah. Kalau musyrik, yang kedua murtad, orang yang keluar dari Islam. Kalau musyrik, orang yang meyakini ada Tuhan selain Allah. Kalau munafik, orang yang mengaku zahirnya Islam, dalamnya kafir. Ini mati dalam 4 macam ini Pak, sudah habis harapannya. Coba kita buka lagi tuh Al-Baqarah 217. Wa may yartadid minkum an dinihi, siapa orangnya yang murtad dari agama Islam, fayamut wa huwa kafir, kata Allah, kalau dia mati maka matinya tuh mati kafir. Faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah, mereka amalnya sia-sia semua, habis tuh, nggak jadi pahala karena murtadnya. Wa ulaika ashabun nar, dan mereka penghuni neraka, hum fiha khalidun, serem memang dan kekal di dalamnya. Tapi memang kita harus baca ayat ini. Yang ketiga, orang yang mati musyrik, An-Nisa 48. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa yang namanya syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha, dan Allah mengampuni dosa selain itu. Wa may yusyrik billah, siapa orangnya yang menyekutukan Allah dengan Tuhan yang lain, faqad iftara isman azima, sungguh dia telah berbuat dosa yang teramat besar. Yang keempat, ya, tidak istiqomah dalam iman, dalam tauhid, menghasilkan dosa nomor 4, mati munafik. Ini lebih berat lagi Pak. Yang 3 di atas tadi aja udah berat banget. Yang nomor 4 apa? Allah katakan nerakanya paling bawah. Ya Allah, kenapa? Karena orang ini menjadi musuh Allah dan Rasulnya. Dia mengaku kepada Nabi Muhammad dan para sahabat, I am Muslim, padahal kafir hatinya. Nih coba kita lihat kan ayatnya itu dalam An-Nisa 145. Innal munafiqin, sesungguhnya orang-orang munafik, fid darkil asfali minan nar, berada pada neraka yang paling bawah tuh. Walan tajidalahum nasira, Allah katakan tidak ada lagi penolong. Hadirin, ini kalau dia tidak istiqomah dalam tauhid. Yang kedua, istiqomah dalam ibadah. Hadirin, yang nomor 2 ini istiqomah dalam ibadah, bila ditinggalkan akan ada dosa-dosa besar dan ancaman neraka juga itu. Kalau tadi neraka kekal bagi orang kafir, ini ada juga ancaman neraka bagi orang Islam Pak. Udah bener-bener dia jalankan sholat 5 waktu, nggak istiqomah, nggak sholat lagi, bahaya Pak. Ada dalam Al-Quran surat 74, surat Al-Mudassir, yang namanya neraka Sakor. Ini namanya pun udah serem banget Pak, Sakor. Ini diperuntukkan untuk orang Islam Pak, nerakanya bukan untuk orang kafir. Bagi siapa itu orang Islamnya? Coba kita lihat surat Al-Mudassir ayat 39 sampai 44 tuh. Ya, di antaranya bagi yang tidak istiqomah, sholat, bayar zakat. Coba kita baca. Hadirin, kalau Anda ada kesempatan di rumah, hafalah Al-Quran. Kata para ulama, kita yang bukan ulama paling tidak bisa menghafal juz 30 deh Pak, ya, atau juz 29, 2 juz itu. Yang bukan para ulama minimal hafal ini Pak. Kita malu kembali sama Allah nggak punya hafalan apa-apa. Padahal dulu kita belajar SD, SMP, SMA, kita hafal algoritma, aljabar, gini gitu, macam-macam, aritmetika. Yang IPA dia belajar, yang IPS dia belajar akuntansi, gini gitu dan macam-macamnya. Neraca ini, neraca itu. Al-Quran gak kita hafal, kita malu nanti berhadapan dengan Allah. Makanya para ulama katakan, paling tidak kita yang bukan ulama, hafalah juz 29, juz 30. Ini kita baca juz 29 surat Al-Mudassir. Ancaman bagi orang Islam yang tidak istiqomah. Ada juga tuh ancaman nerakanya, ada. Nih, penduduk surga bertanya kepada penduduk neraka, karena orang-orang di surga bisa melihat penduduk neraka. Hadirin, illa ashabal yamin, penduduk surga di dalam surga, fi jannati yatasaalun, mereka bertanya-tanya, anil mujrimin, itu kenapa mereka masuk neraka? Kata penduduk surga, itu kan saudara kita, itu teman kita, itu tetangga kita. Pertanyaannya, masalakakum fi saqor,
Kenapa kalian masuk neraka sakor? Jawabannya, qalu lam naku minal musallin. Kami enggak sholat. Walam naku nut'imul miskin. Kami tidak bayar zakat. Ada ancamannya itu, Pak. Nah, hadirin dan lain-lain daripada ancaman bagi yang tidak istiqomah. Jadi yang tidak istiqomah dalam ibadah pun ada ancamannya. Orang yang tidak puasa Ramadan ancamannya berat. Ya, di nerakanya itu kaki diangkat, kepala di bawah, mulut robek berdarah-darah. Ya, orang tidak istiqomah mencari nafkah yang halal, mencari nafkahnya dari cara riba, dari cara mencuri, ada ancaman semuanya itu. Perut mereka besar kayak rumah, di dalamnya ada ular-ular. Suami yang tadinya baik menjalankan Islam tidak istiqomah, ataupun suami yang tidak peduli kepada agama istrinya, anak-anaknya, ini suami tidak masuk surga, disebut dayus. Ataupun orang Islam yang enggak pernah baca Quran sampai matinya, Pak. Orangnya masih Islam tapi enggak pernah baca Quran, tidak istiqomah, ada ancamannya, Pak. Al-Quran akan menjerumuskan orang ini masuk ke dalam neraka. Kamu tidak memberikan hakku. Ini orang yang betul-betul enggak pegang Al-Quran sama sekali, sampai matinya nggak bisa baca Quran, tapi tetap muslim. Ada ancamannya tuh. Jadi hadirin para jamaah dirahmati Allah, setelah Ramadan ini penting kita untuk jaga amalan kita supaya kita dapat husnul khotimah. Nah, ini tinggal 10 menit lagi. Ya, semoga Allah Ta'ala mudahkan kita menggapai husnul khotimah. Sekarang saya sebutin aja nih apa kiat-kiatnya. Yang pertama, jalankan perintah Allah di mana saja kita berada dan jauhi larangannya. Yang pertama. Yang kedua, supaya istiqomah. Yang kedua, ikuti sunnah Nabi 24 jam. Makan, minum, bekerja, pakai sunnah, berpakaian dan macam-macam. Yang ketiga, mengaji ilmu agama. Yang keempat, syarat istiqomah, ikhlas dalam setiap ibadah. Yang kelima, syarat kiat-kiat istiqomah, bergaul sama orang-orang soleh. Yang keenam, bersungguh-sungguh dalam setiap amalan. Yang ketujuh terakhir, banyak berdoa kepada Allah, semoga Allah berikan kita hakikat istiqomah. Harus berdoa juga setelah usaha berdoa. Ini saja, semoga Allah Ta'ala mudahkan kita untuk mengamalkan istiqomah ini sampai kita kembali kepada Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan kafar majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.